Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada lanjutan video kali ini, kita mau bikin koneksi database ke dalam Laravel 8. Lalu juga kita mau bikin seeder buat otomatis nanti untuk akun pertama itu kita bikin menggunakan seeder. Lalu kita juga mau bikin tampilan untuk halaman loginnya. Baik, langsung saja. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah membuat dulu database-nya. Nah, jadi untuk membuat database-nya ini, kalian bisa buka phpMyAdmin kalian, lalu di bagian new sini, kalian bikin misalkan nama database-nya adalah presensi sederhana, lalu create. Nah, seperti ini. Nih ya. Nah, untuk yang menggunakan Laragon itu nggak perlu lagi bikin database-nya, karena database-nya sudah otomatis muncul di sini pada saat meng-create project Laravel-nya. Nah, lalu kalau sudah bikin kayak gini, kita koneksikan di bagian file env. Jadi masih nggak ada beda dengan Laravel yang sebelumnya, masih di bagian env. Lalu di bagian database ini kita masukkan nama database-nya tadi, presensi sederhana. Lalu username-nya root. Kalau kalian punya password ya tambahkan passwordnya, kalau enggak untuk localhost-nya nggak usah dipasswordkan gitu. Jadi kalau di sini punya saya ada passwordnya, jadi saya tambahkan password di sini. Nah, lalu di save. Lalu di bagian database sini, folder database migration di bagian sini, itu kita tambahkan dulu satu field dengan nama level. Jadi untuk levelnya nanti itu isinya adalah admin sama misalkan karyawan atau pegawai, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lakukan migrate ya di terminal php artisan migrate. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kita cek di bagian database-nya. Nah, udah kebikin kan di ini tabelnya, tabel user. Nah, sudah ada ya kan, ID, name, level, email, password sama remember token. Nah, langkah selanjutnya kita nggak bisa nih ngisi langsung di bagian insert sini, karena untuk passwordnya itu sudah nanti akan otomatis di enkripsi oleh Laravel. Nah, jadi caranya biar untuk data pertama itu kita menggunakan seeder untuk menginputkan datanya. Nah, caranya untuk membuat seeder itu seperti ini. Ini kita clear dulu. Lalu di sini kalian ketikkan misalkan seperti ini. Nah, php artisan make seed user seeder. Lalu enter. Oke, kalau sudah seeder created successfully, posisinya itu ada di bagian masih di database. Di bawah folder migration itu ada seeders. Nah, di sini sudah kebikin ya user seeder. Nah, di bagian sini kita isikan coding seperti ini ya. Nah, kalian isikan coding seperti ini. Jangan lupa kita ngambil user ini adalah model user yang ada di dalam folder app, http, folder app sama model. Nah, ini kita ngambil ini ya. Kita ngambil name, email, password. Jadi karena kita di sini sudah memanggil model user, maka kita harus import dulu di sini model usernya. Nah, seperti ini. Lalu karena kita juga ngambil fungsi string dari Laravel, kita juga harus import dulu nih seperti ini. Nah, lalu kalau sudah kalian import dua ini, maka ini bisa kalian ganti ya, admin aplikasinya apa, levelnya apa, bisa kalian ganti. Di sini kayak saya bikin emailnya admin saja. Passwordnya juga kita ganti aja dengan admin. Nah, seperti ini. Jika sudah di bagian database seeder seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba run di terminal php artisan db seed. Oke, enter. Nah, ini database sending complete successfully. Kita cek di bagian table usernya apakah udah berhasil. Oke, sudah berhasil ya. Jadi name-nya, levelnya, adminnya, sama passwordnya sudah bisa kita gunakan. Lalu kita desain nih untuk halaman loginnya. Nah, untuk membuat halaman login, caranya seperti ini. Ini kita close dulu. Untuk membuat halaman login, kita bikin dulu file loginnya itu di bagian resource.
views. Nah, di sini kita bikin, misalkan kita bikin nama folder, kita bikin folder dulu dengan nama misalkan login. Lalu kita bikin file di dalam folder login itu login aplikasi .blade.php. Nah, seperti ini. Untuk codingnya, kita bisa buka file admin LTE yang kita download kemarin. Nah, itu posisinya ada di bagian struct login. Nah, ini bisa kita ambil semua nih templatenya. Caranya ya klik kanan view page source. Lalu kita Ctrl A, kita pastekan di sini. Sedikit kita edit-edit ya di bagian CSS-nya. Sini kita tambahkan, lalu kita ganti admin LTE, lalu di depannya kita tambahkan aset. Oke, kalau untuk di bawahnya ini karena sama dengan script yang ada di dalam template sini, jadi kita tinggal include template .script nama filenya. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita bikin controller namanya login controller ya. PHP artisan make controller login controller, kita enter. Nah, lalu kalau sudah, kita open file app http, lalu di bagian controller nanti ada namanya login controller seperti ini. Nah, kita bikin function dulu, public function, login ya, halaman login. Nah, lalu kalau sudah seperti ini, kita tambahkan misalkan return view. Nama folder posisi login aplikasi ini adanya di folder login ya kan. Nama foldernya, lalu nama filenya login aplikasi. Oke, kalau sudah seperti ini, kita buka di web.php. Nah, ini kita copy aja nih, seperti ini. Ini kita ganti dengan login. Di sini home controllernya bukan, kita menggunakan login controller. Lalu nama functionnya adalah halaman login. Nah, kalau sudah seperti ini, kita import dulu ya. Nih, kita import dulu filenya. Kalau sudah, kita coba ya untuk ketikan URL login di Laravel sini, login, enter. Oke, return view login aplikasi not found. Oke, kita cek di bagian login controllernya. Oke, ada kesalahan di sini ya. Aplikasi. Nah, seperti ini. Oke, lalu di sini kita refresh. Oke, sudah berhasil ya kan. Kita edit sedikit nih, remember me-nya nggak usah, misalkan ininya juga nggak usah, cuman ini aja. Kita edit di sini. Ini kita hapus saja. Lalu di sini kita hapus juga. Kita refresh. Oke, di sini kalian bisa tambahkan ya untuk logo dan lain-lainnya juga bisa. Oke, selanjutnya kita coba kita tambahkan coding untuk loginnya ya. Kita bikin untuk coding untuk loginnya di bagian sini. Kita copy saja. Post login. Lalu kalian isikan coding seperti ini. Oh ya, jadi di sini kita tambahkan request ya. Nah, seperti ini.
Jadi kalau loginnya berdasarkan email dan password, jika benar dia balik ke halaman home, dia ke halaman home. Kalau enggak, dia balik ke halaman awal, seperti itu. Kita coba registrasikan di web controller. Ini post login, misalkan seperti ini. Ini juga sama post login. Nah, di sininya jangan lupa post ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tambahkan, kita kasih nama aja di sini, name, login, post login, post login. Lalu di sini juga kita kasihkan nama, name-nya, login. Lalu di sini kita kasihkan nama home. Oke, kalau sudah kita post login, name post login ini kita panggil di form ya. Di form login aplikasi. Nah, di sini kita panggil route-nya post login. Lalu di bagian sini untuk email itu kita kasihkan name-nya. Name-nya itu adalah email. Lalu di bagian input sini, input untuk password juga sama, name-nya password. Oke, jadi ini sama ini harus sama dengan yang ada di dalam controller ya, ini dan ini. Oke, kalau sudah, kita coba refresh. Kita masukkan tadi nama emailnya adalah admin, passwordnya juga admin. Kita sign in. Oke, nah di sini ini bukan kesalahan dari coding kita, tapi kita ada ketinggalan sedikit di sini. Namanya, nah seperti ini untuk tokennya ya. Jadi kita refresh lagi, kita coba login. Kita sign in. Oh iya, nah di sini masih ada ketinggalan nih outnya. Nah, untuk out ini kita harus tambahkan juga nih di sini. Jadi lupa. Kita import dulu use out. Nah, seperti ini. Lalu kita balik lagi, kita refresh. Kita coba login lagi. Harusnya bisa ya. Sign in. Oke, nah ini sudah benar kan? Sudah berhasil nih ke dalam, tampil ke halaman home. Lalu untuk logoutnya kayak gimana? Kita tambahkan di sini satu tombol, yaitu tombol logout. Tombol logout di bagian template sidebar ya kan? Kita sudah bikin kemarin di sini. Kita tambahkan saja nih di bawah sini. Kita tambahkan seperti ini. Kita cek udah bisa tampil nggak? Oke, logout. Nah, untuk mengisikan tombol logout itu di bagian controller kita tambahkan satu lagi function yang namanya itu logout. Nah, seperti ini. Lalu isinya tuliskan saja seperti ini. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, kita registrasikan lagi di web.php-nya. Kita registrasikan di sini logout. Karena login controllernya sama, lalu functionnya juga di sini logout, jadi kita samakan saja logout. Kalau sudah seperti ini, kita panggil nih halamannya, kita panggil URL-nya di coding sini, route, seperti ini ya kan. Nah, oke. Sekarang kita refresh. Nanti kalau kita logout, dia balik ke halaman depan untuk Laravel-nya. Kita klik. Nah, oke, sudah berhasil ya kan. Tapi di sini kelemahannya pada saat kita masukkan home, dia masih bisa login walaupun dia sudah logout. Nah, nanti untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang ini lebih lanjut. Jadi untuk materi kali ini cukup sampai sini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.